Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dalam kesempatan yang sangat baik pada hari ini, saya akan mempresentasikan uh, mengenai penjelasan tugas basis data non-relasional yang diampu oleh Bapak Karisma STMCS, di mana tugas tersebut adalah mengenai penjelasan terkait rancangan database NoSQL aplikasi Nusa Base Marketplace yang sedang saya garap atau saya rancang, di mana database ini dirancang menggunakan MongoDB. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Mita Aprilia Damayanti. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, di mana prodi saya adalah Sistem Informasi dengan NPM 222-10-3036. Baik, lanjut saja langsung ke penjelasan. Baik, untuk agenda saya pada hari ini, saya akan menyampaikan mengenai ikhtisar aplikasi Nusa Base Marketplace, yaitu gambaran umum mengenai aplikasi yang sedang saya rancang. Kemudian yang kedua adalah struktur database, dan yang ketiga adalah rancangan database, di mana saya akan mendemonstrasikan melalui CMD dan juga MongoDB Kompas. Jadi, selanjutnya adalah mengenai ikhtisar aplikasi. Baik, Nusa Base Marketplace adalah sebuah platform perdagangan ikan yang bertujuan untuk menyediakan sarana bagi penjual dan pembeli ikan untuk berinteraksi dan melakukan transaksi secara online. Platform ini didesain untuk mendukung para nelayan, pembudidaya ikan, pengepul, dan konsumen ikan di pesisir pantai Bantul, sehingga memungkinkan mereka untuk menjual dan membeli berbagai jenis ikan dengan lebih efisien dan mudah. Seperti itu. Baik, dari penjelasan tersebut, aplikasi ini dirancang dengan entitas utama yaitu user yang terdiri dari admin, pembeli, dan penjual, lalu ada produk, lalu transaksi, lalu ulasan, kemudian ada kategori produk, kemudian pesanan, lalu gerai, dan juga pembatalan. Selanjutnya memasuki pada sesi struktur database. Di sini saya menggunakan nama database yaitu Nusa Base. Kemudian untuk daftar collection-nya saya menggunakan users. Lalu ada products, transaction, review, stalls, categories, orders, dan order cancellation. Jadi users ini untuk menampung data pengguna, baik admin, penjual, dan pembeli. Kemudian produk sini menampung data produk. Kemudian transaksi ini mencatat transaksi yang dilakukan antara pembeli dan penjual. Kemudian review ini berupa tempat penampungan ulasan yang disampaikan oleh pembeli dan direspon oleh penjual. Kemudian stalls ini mengenai penampungan data gerai yang dimiliki oleh penjual. Kemudian kategoris ini merupakan tempat untuk menampung data mengenai kategori dari produk tersebut. Kemudian orders ini merupakan database untuk pesanan, dan order cancellation adalah database untuk pembatalan pesanan, di mana pembatalan pesanan ini dilakukan oleh penjual. Baik, selanjutnya memasuki pada sesi rancangan database. Di sini saya memberikan dokumentasi mengenai pembuatan database yang telah saya lakukan melalui command prompt atau CMD. Saya menggunakan CMD di sini untuk meng-create database dengan nama Nusa Base. Kemudian selanjutnya saya membuat collection users, di mana pada collection users ini setiap pengguna memiliki ID yang unik yang dapat digunakan sebagai referensi dalam transaksi atau kegiatan lainnya. Kemudian penjual juga memiliki ID yang terkait
dengan gerai dan produk yang mereka jual. Dan sedangkan pembeli memiliki transaksi dan pesanan yang terkait dengan produk yang mereka beli. Kemudian di sini dokumentasi mengenai pembuatan collection produk. Di sini saya membuat suatu collection bernama produk untuk menampung data dari produk tersebut. Setiap produk memiliki ID yang unik, kemudian produk terkait dengan penjual melalui ID penjual, dan juga produk dapat memiliki ulasan yang diberikan oleh pengguna lain yang juga terhubung melalui ID pengulas. Kemudian di sini ada pembuatan collection transaction melalui CMD, di mana transaksi terkait dengan pembeli melalui ID pembeli, dan juga transaksi terkait dengan produk yang dibeli melalui ID produk. Kemudian ada pembuatan collection review. Di sini setiap ulasan terkait dengan produk melalui ID produk yang diulas. Kemudian setiap ulasan terkait dengan pengulas melalui ID pengulas. Next, selanjutnya ada dokumentasi mengenai pembuatan collection stalls, yaitu untuk menampung data gerai atau toko yang dimiliki oleh penjual, di mana setiap gerai terkait dengan penjual melalui ID penjual, dan gerai dapat memiliki daftar produk yang terkait melalui ID produk yang dijual di gerai tersebut. Kemudian ada collection kategori. Kategori produk memiliki daftar produk yang terkait melalui ID produk yang termasuk dalam kategori tersebut. Selanjutnya saya membuat collection orders untuk menyimpan data pesanan, di mana setiap pesanan terkait dengan pembeli melalui ID pembeli, dan setiap pesanan terkait dengan produk yang dibeli melalui ID produk. Maaf, kemudian juga pesanan juga memiliki ID unik yang dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pembayaran dan juga pembatalan. Kemudian ada collection order cancellation, di mana setiap pembatalan pesanan terkait dengan pesanan yang dibatalkan melalui ID pesanan, dan pembatalan pesanan mencatat alasan pembatalan dan tanggal pembatalan. Seperti itu mengenai create database dan collection yang sudah saya lakukan melalui command prompt. Kemudian setelah berhasil saya buat, lalu saya coba show collection melalui CMD, maka sudah muncul di sini ada collection yang sudah saya buat. Seperti itu. Kemudian saya akan mendemonstrasikan melalui menguji Kompas. Baik, MongoDB Kompas. Ya, sebentar saya coba mengkonekkan dulu MongoDB Kompas saya. Baik, di sini sudah terbuat database dengan nama Nusa Fishbase. Coba saya klik terlebih dahulu. Sebentar ya, sedang loading. Nah, di sini juga sudah muncul mengenai collection yang sudah saya buat melalui CMD tadi. Ada kategori, ada order cancellation, kemudian ada orders, product, review, stalls, lalu transaction, dan users. Oke, di sini saya juga tadi sudah mencoba untuk membuat objek. Di sini kita lihat yang dari users. Di sini saya sudah mencoba membuat objek dan berhasil tersimpan. Di sini ada nama saya, Mita Aprilia, sebagai pembeli. Nah, dan mengenai data saya. Kemudian di sini juga saya sudah mencoba mengenai pembuatan
users dengan role penjual dan juga berhasil tersimpan, menandakan bahwa database ini sudah bisa digunakan. Kemudian selain user, saya juga mencoba membuat objek di collection produk. Di sini saya contohkan ikan cakalang, kemudian ada harga 40.000, lokasi, dan lain sebagainya. Dan ini juga berhasil tersimpan. Dan ini juga menandakan bahwa database tersebut dengan query yang sudah saya buat di CMD sebelumnya itu berjalan dengan baik. Baik, seperti itu mengenai demonstrasi menggunakan MongoDB Compass. Dan mungkin jika kita mau lihat satu persatu, dan sebagian belum saya buat objeknya, jadi seperti ini tampilannya. Dan ini sudah ada objeknya, berhasil tersimpan. Dan ini merupakan rancangan database yang saya coba buat untuk nantinya diintegrasikan dengan aplikasi yang sedang saya rancang, yaitu Nusa Fish Marketplace untuk penjual dan pembeli ikan di daerah pesisir Bantul. Itu. Baik, demikian mengenai penjelasan rancangan database yang sudah saya buat untuk aplikasi Nusa Fishbase Marketplace yang nantinya harapannya dapat diintegrasikan dengan aplikasi Nusa Fishbase Marketplace yang berbasis web. Demikian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.